Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang TBO atau teori bahasa dan otomata. Bahasa di dalam kamus adalah suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, fakta, konsep, termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan manipulasi. Bahasa bisa juga disebut sebagai rangkaian simbol-simbol yang mempunyai makna. Sedangkan otomata merupakan suatu sistem yang terdiri atas sejumlah berhingga state, di mana state menyatakan informasi mengenai input. Otomata juga dianggap sebagai mesin otomatis, bukan mesin fisik, yang merupakan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output, serta terdiri dari sejumlah berhingga state. Hubungan di antara bahasa dan otomata adalah bahasa itu dijadikan sebagai input oleh suatu mesin otomata. Selanjutnya, mesin otomata akan membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Nah, ini misalnya kita memiliki sebuah mesin sederhana yang menerima input kata dalam bahasa Indonesia. Ini contoh gambarnya. Yang ini itu input, yang ini itu state akhir atau outputnya nanti. Sini ada output ADA, ADU, dan ADD. Nah, pada gambar tersebut, bila mesin mendapatkan string input berikut, nah ini ADA diterima, ADU diterima, ADD ditolak. Kenapa? Ini ADA di sini nih melambangkan sebagai state akhir, state finish. Jadi ADA diterima. Kemudian ADU Q4 ini merupakan state akhir, jadi diterima. Sedangkan ADD Q5 ini bukan state akhir. State akhir itu terdapat dua lingkaran seperti ini, sehingga ADD ditolak. Sebuah string input diterima bila mencapai state akhir atau final, state yang digambarkan dengan lingkaran ganda. Seperti ini lingkaran ganda. Mesin gambar tadi mempunyai 6 state, ada Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Ini itu state ini Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana Q0 sebagai state awal, ya, sebagai state awal ini Q0 nya. Sedangkan state akhirnya yaitu Q3 dan Q4. Q3 dan Q4. Nah, sedangkan himpunan simbol itu hanya A, D, dan U. A, D, A, D, U. Ya kan, jadi hanya A, D, dan U untuk himpunan simbol inputnya. Hierarki Chomsky. Tata bahasa bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Pada tahun 1959, seorang ahli bernama Noam Chomsky melakukan penggolongan tingkatan bahasa menjadi 4 yang disebut dengan hierarki Chomsky. Nah, ini penggolongannya ada reguler, bahasa reguler, bahasa bebas konteks, bahasa konteks sensitif, dan bahasa natural language. Secara umum, tata bahasa dirumuskan sebagai seperti ini. Ini digambarkan A dan B, alfa dan beta, yang berarti A menghasilkan B atau A menurunkan B. Jadi simbol atau gambar seperti ini ya, dibaca itu A menghasilkan B atau A menurunkan B.
di mana A menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi sebelah kiri tanda panah, dan B menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi. Kemudian simbol variabel non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan dan ditandai dengan huruf besar seperti A, B, C. Misalnya ini ya, A, B, C besar. Kemudian simbol terminal adalah simbol yang tidak bisa diturunkan dan ditandai dengan huruf kecil seperti A, B, C kecil. Sedangkan untuk ini yang berarti string kosong. Oke, untuk pertemuan TPO ini mungkin cukup. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya minta maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Jika teman-teman masih bingung, bisa tanyakan saja di forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.